Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari sekarang ini kita berdoa. Kami mempersiapkan diri mendengar kebenaran firman-Mu, nyatakanlah kebenaran sabda-Mu kepada kami. Kami mohon dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sabda Tuhan terambil dari 2 Timotius 1 ayat yang kelima. Sebab aku teringat akan iman-Mu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Onike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini konteks ucapan dari Rasul Paulus kepada Timotius sebagai anak didik rohaninya yang memang dilatih, dipersiapkan dengan baik dan sungguh-sungguh supaya melanjutkan pelayanan yang dikerjakan oleh Timotius sebagai orang muda. Dan satu frasa penting berkaitan dengan iman yang diapresiasi oleh Paulus adalah imannya Timotius yang tulus ikhlas. Kata yang dipakai itu menunjukkan tentang iman yang tidak munafik atau yang tidak pura-pura. Iman yang tidak hipokrit itu, yang munafik itu ya. Iman yang dimaksudkan adalah iman yang betul-betul lahir dari batin, sekaligus juga nampak dengan jelas dengan apa yang dilakukan di dalam hidup. Itu yang dimaksudkan dengan iman yang tulus ikhlas, yang tidak munafik, yang tidak berpura-pura, yang tidak dibalut dengan kemasan yang terlihat rohani, tetapi sungguh nyata dalam iman yang otentik dalam kehidupan. Itu yang dipuji oleh Paulus kepada Timotius karena imannya yang seperti itu. Dan itu didapat atau dimiliki oleh Timotius karena teladan iman yang tulus dari generasi yang sebelumnya. Dari siapa? Dari mamanya. Mamanya dari siapa? Dari simbahnya, dari neneknya. Bahkan disebutkan bahwa dalam teks yang lain disebutkan bahwa mamanya itu menikah dengan papanya yang tidak terlalu kira-kira selen gitu ya. Tetapi iman yang tulus dari mamanya itu luar biasa mempengaruhi Timotius. Dan ternyata iman itu juga ditemukan dari teladan hidup dari neneknya yang menunjukkan bahwa iman itu turun-temurun memberikan teladan dari satu generasi ke generasi yang lain. Dari Lois kepada Onike, kepada Timotius, kepada yang lain generasi yang setelah dia. Dan ini akan menjadi pengingat buat kita bahwa iman yang tulus, iman yang sungguh-sungguh tidak munafik itu, iman yang otentik itu akan terus memberikan energi baik buat generasi anak cucu. Jadi itulah yang harus kita miliki ketika kita boleh menghayati hidup yang benar hari ini. Kita juga akan mewariskan hal-hal baik yang akan diteruskan oleh anak cucu kita. Kesetiaan kita hari ini akan diteruskan sebagai teladan yang baik buat anak cucu kita untuk menjadi orang yang setia. Apa yang kita kerjakan dalam hidup, cara kita merespon situasi, cara kita beriman kepada Tuhan, cara kita menjalani hari-hari kita, itu akan membentuk perilaku anak cucu kita. Semoga kita menyadari itu. Semoga generasi setelah kita mengenang kita sebagai generasi yang baik yang membentuk mereka. Semoga generasi kedua, ketiga setelah kita, mereka masih bersyukur karena hidup yang kita jalani hari ini. Supaya mereka bangga menyebut kita sebagai nenek moyangnya. Semoga kita mampu menjalaninya. Karena apa yang kita jalani membentuk kehidupan mereka. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan yang penuh dengan kasih menopang kehidupan kita menjadi teladan yang baik buat anak cucu yang beriman kepada Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.